Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel info.amar. Ketemu lagi dengan saya, Pak Amar. Kali ini kita akan membahas mengenai jaringan LAN. Sebelum masuk pembahasan, buat kalian yang baru pertama menonton channel ini, jangan lupa untuk membantu like, komen, share, subscribe agar channel ini semakin berkembang dan membawa manfaat untuk semua. Baiklah, kita langsung saja kita bahas mengenai jaringan LAN atau Local Area Network. Pada zaman sekarang, siapa yang tidak menggunakan atau bahkan tidak mengetahui adanya internet? Hampir semua pengguna alat elektronik sudah terkoneksi dan juga menggunakan internet. Internet sekarang sudah menjadi hal yang pokok dan sering digunakan oleh masyarakat secara luas. Penggunaan internet tentu saja memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Jika kita berbicara terkait dengan internet, tentu saja sudah sering mendengar dan juga akrab dengan istilah jaringan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau menginformasikan tentang jaringan yang disebut dengan LAN atau Local Area Network. Dimulai dengan pengertian LAN, karakteristik, fungsi, dan komponen-komponen LAN agar kalian semua dapat mengetahui dan kemudian menggunakan LAN tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan LAN? LAN atau Local Area Network merupakan suatu perangkat dan kemudian terhubung di antara satu komputer dengan yang lain yang kabel dan juga routernya digunakan sebagai media penghubung dan media transmisi data. Jadi di sini LAN adalah sebuah perangkat yang terhubung. Nah, perangkat yang dimaksud ini adalah komputer. Jadi, LAN itu adalah satu komputer yang terhubung dengan komputer lainnya. Router yang digunakan pada LAN merupakan alat penghubung antara masing-masing perangkat komputer. Jaringan komputer LAN biasanya mencakup wilayah yang sangat kecil dan terbatas. Beberapa contoh pengaplikasian jaringan LAN antara lain pada sekolah, kantor, ataupun pada rumah. Nah, pengertian LAN menurut para ahli, yang pertama, menurut Boni Suherman. Pengertian LAN menurut Boni Suherman adalah sebuah jaringan terbatas pada satu ruangan tunggal dalam satu atau gabungan beberapa gedung dalam satu area geografis. Kemudian yang kedua, menurut Teguh Wahyono, sedangkan definisi LAN menurut Teguh Wahyono, LAN hanya dapat melayani dengan cakupan wilayah dengan radius sekitar 20 hingga 22 km ataupun bisa lebih sempit atau lebih kecil. Kemudian yang ketiga, menurut Angga Wibowo, definisi LAN menurut Angga Wibowo adalah sebuah jaringan yang sifatnya lokal atau dapat dikatakan bersifat pribadi
yang pada umumnya digunakan pada ruang lingkup jaringan yang kecil seperti sebuah kampus, kantor, ataupun jaringan beruang lingkup kecil lainnya. Untuk teknologi standarisasi LAN, biasanya LAN menggunakan teknologi IE3 802.3 Ethernet yang memiliki kecepatan transfer atau mengirim dan menerima data hingga angka 1000 megabit per second. Namun, dewasa ini teknologi 802.11b atau jaringan Wi-Fi atau wireless fidelity sering digunakan atau dibandingkan dengan LAN teknologi III 802.3 Ethernet karena instalasi dan juga penggunaan yang lebih mudah dan lebih praktis. Pada jaringan LAN, kita harus menyambungkan satu perangkat komputer dengan perangkat komputer lainnya menggunakan kabel, namun tidak demikian jika kita menggunakan teknologi Wi-Fi yang tidak menggunakan kabel. Tempat yang biasanya menyediakan koneksi LAN dengan menggunakan teknologi Wi-Fi atau disebut dengan hotspot yang seringkali terdapat di sekolah, kafe, kampus, dan juga lingkungan perhotelan atau di lingkungan yang lainnya. Perlu kita ketahui bahwa biasanya jaringan LAN mempunyai keterbatasan dalam ruang lingkupnya dan juga keterbatasan dalam hal waktu, yaitu waktu transmisi atau perpindahan, pengiriman dan penerimaan suatu data. Kemudian, apa saja karakteristik dari jaringan LAN? Ada beberapa jaringan lain selain jaringan LAN, yaitu yang disebut dengan WAN atau Wide Area Network dan juga MAN atau Metropolitan Area Network. Untuk dapat membedakan antara LAN di antara ketiga jenis jaringan lainnya, kalian harus mengetahui karakteristik yang dimiliki oleh jaringan LAN ini. Karakteristik LAN diantaranya adalah 1. Ruang lingkup yang dapat dicapai oleh jaringan LAN relatif lebih sempit jika dibanding dengan jaringan WAN ataupun juga jaringan MAN. Karakteristik jaringan LAN yang kedua, kalian tidak memerlukan akses internet untuk dapat menggunakan jaringan LAN, karena jaringan ini dapat berfungsi dengan baik meskipun tidak ada jalur telekomunikasi. Kemudian karakteristik yang ketiga, karakteristik jaringan LAN yang ketiga, kecepatan transfer atau juga perpindahan pada jaringan LAN lebih tinggi jika dibanding dengan dua jaringan lainnya, yaitu WAN dan MAN. Kemudian, apa fungsi dari jaringan LAN? Jaringan LAN ini digunakan untuk dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer, sehingga perangkat komputer yang berada pada jaringan LAN tersebut dapat berkomunikasi satu sama lainnya dan juga melakukan proses transfer atau pengiriman dan penerimaan data. Adapun untuk fungsi dan tujuan penggunaan jaringan LAN jika didetailkan adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Fungsi jaringan LAN adalah penggunaan jaringan LAN dapat menghubungkan beberapa komputer yang berada dalam wilayah geografis yang kecil atau sempit. Kemudian, fungsi yang kedua, jaringan LAN dapat memungkinkan adanya komunikasi dan juga transfer data yang terdiri dari pengiriman atau fungsi dari jaringan LAN yang kedua, jaringan LAN dapat memungkinkan adanya komunikasi dan juga transfer data yang terdiri dari pengiriman maupun penerimaan data antar komputer yang terhubung di dalam jaringan LAN itu sendiri. Kemudian fungsi yang ketiga, proses transfer dan berbagi data maupun program antar komputer dapat lebih efisien dan juga membutuhkan waktu yang relatif lebih sedikit jika menggunakan jaringan LAN. Kemudian yang keempat, fungsi dari jaringan LAN, penggunaan perangkat di dalam satu jaringan dapat diulang dan digunakan bersama-sama. Hal ini dapat membantu untuk menekan biaya operasional. Nah, apa saja komponen yang ada pada jaringan LAN? Beberapa komponen yang ada pada jaringan LAN diantaranya adalah workstation, yaitu yang diartikan sebagai host berupa sistem komputer yang berhubungan secara langsung dengan server. Workstation dapat berupa dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung satu sama lain. Pada workstation biasanya ada beberapa perangkat komputer yang disebut dengan klien. Klien yang dapat kemudian komponen yang kedua, klien yang terdapat pada workstation ini dihubungkan dengan menggunakan switch atau hub yang kemudian akan disambungkan kepada server sehingga komunikasi antar klien dan juga komunikasi antara klien dan server dapat terjalin. Setelah perangkat komputer klien ini berhubungan dengan server, maka menciptakan sebuah link atau sebuah jaringan. Kemudian komponen yang ketiga yaitu link. Link adalah suatu bagian dari jaringan LAN yang dapat difungsikan sebagai media transfer atau pertukaran data peralatan secara fisik. Link juga dapat diartikan sebagai jalur transmisi atau perpindahan data dan informasi yang terjadi pada jaringan. Kemudian komponen yang keempat adalah server atau suatu perangkat keras atau hardware. Biasanya sebuah perangkat komputer yang difungsikan untuk dapat melayani jaringan dan juga melayani workstation yang terkoneksi terhadap jaringan itu sendiri. Server dapat mengendalikan dan juga mengirim serta menerima data dari komputer workstation. Selain mengatur transfer data, server juga dapat memblokir situs yang berhubungan dengan cybercrime, kekerasan, atau juga pornografi jika jaringan LAN terkoneksi dengan internet. Apabila LAN terhubung dengan modem, server dapat mengatur bandwidth yang digunakan saat komputer-komputer workstation mengakses internet. Kemudian, server dapat menyimpan data yang digunakan secara bersama-sama, yang disimpan di dalam folder tertentu sehingga data atau perangkat keras hardware lainnya seperti printer, disk, dan lain-lainnya yang digunakan secara bersama-sama dihubungkan dengan server. Komponen jaringan LAN berikutnya yaitu
network software, yaitu perangkat lunak atau software yang digunakan untuk menjalankan jaringan LAN agar dapat berfungsi sebagaimana dengan mestinya. Kemudian komponen yang berikutnya adalah Network Interface Card atau yang biasa disingkat dengan NIC, yang merupakan rangkaian elektronik untuk dapat menangani network protokol. NIC atau Network Interface Card ini sudah dirancang secara khusus untuk dapat menangani network protokol tersebut. Itulah tadi beberapa komponen yang ada pada jaringan LAN. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa kembali di pertemuan dan pembahasan materi yang selanjutnya. Tetap semangat, tetaplah menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.